يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dikatakan oleh beliau, dan kajian kita insyaallah tentang masalah ru'yah, yaitu melihat Allah di surga, melihat Allah Azza wa Jalla di surga, dan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW beritakan dan juga apa yang Allah Ta'ala wartakan di Al-Quran dan di hadis. Kata At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ. Tidak sah keimanan terhadap adanya melihat adanya kenyataan orang beriman melihat pada Allah Azza wa Jalla, melihat Allah Azza wa Jalla di Darussalam, yaitu di surga. Tidak sah keimanan mereka tentang itu jika mereka memikirkan bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan suatu gambaran di benak mereka yang berupa waham, atau mereka mentafsirkannya atau mentakwilnya dengan penafsiran yang batil, yaitu takwil yang batil. Artinya begini jemaah, Nabi SAW mengatakan, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Sini sesuai, kalian akan melihat, innakum tarawna rabbakum. Lafal tarawna dan kata ra'a yara, melihat. Kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawnal qamara lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Jadi Badr itu purnama, ya. Artinya bulan tersebut sempurna. Kalau hilal itu baru sabit. Biasanya purnama itu di tengah-tengah bulan, ya, di tengah-tengah syahr month, di tengah-tengah bulan Hijriyah. Nah, di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Bagi yang mungkin, bagi yang insyaallah educated, faham, di sini kita lihat dalam hadis ini hanya menegaskan Allah Ta'ala dilihat oleh orang-orang beriman. Itu pertama. Yang kedua, adanya tasbih, yaitu penyerupaan. Sesungguhnya kalian akan
melihat Allah Ta'ala di hari kiamat, dia di surga nanti, sebagaimana sekarang kalian melihat bulan purnama. Di sini ada penyerupaan. Di sini ada penyerupaan. Penyerupaannya di mana? Apakah penyerupaannya di A, perbuatan dan tata cara melihat, atau penyerupaannya di B, penyerupaan apa yang dilihat? Ini ada dua pilihan. Salah saja itu bisa berbahaya. Salah menjawab bisa berbahaya. Saya ulangi. Kata Nabi SAW, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah di jannah, di surga, sebagaimana kalian sekarang melihat purnama. Ya. Di sini kan ada tasbih, ada penyerupaan. Apa yang diserupakan? Saya kasih pilihan. A, perbuatan melihat dan tata caranya yang diserupakan, atau B, yang dilihatnya yang diserupakan. Bisa paham gak coba? Agak sedikit menguras otak, nggak apa-apa. Siang-siang ngantuk-ngantuk, menguras otak sedikit nggak apa-apa. Biar kalau antum mau tidur tambah khusyuk insyaallah. Ya, kalimat lain, cari kalimat lain. Ini kalimat nabawi, kita kalimat biasa aja. Ya. Saya melihat orang, ya, saya jelas-jelas ngelihat dia ketabrak seperti saya ngelihat matahari di siang bolong. Ya, di sini ada penyerupaan. Ya, misalnya ngelihat tabrakan. Saya ngelihat tabrakan ini jelas-jelas saya ngelihat tabrakan ini seperti saya melihat matahari di siang bolong. Ada penyerupaan enggak? Ada penyerupaan. Penyerupaan di mana? A, cara saya melihat, atau B, yang dilihat itu mirip. Jadi orang yang ketabrak ini mirip dengan matahari di siang bolong. Apa itu yang benar? Faham gak jemaah? Ini kan bukan sedang menyerupakan orang yang ketabrak dengan matahari di siang bolong, bukan. Tapi yang di sini penyerupanya adalah keadaan saya melihat, tata cara saya melihat dia itu sejelas saya melihat matahari di siang bolong. Itu maksudnya. Jadi sesungguhnya kalian melihat Allah Ta'ala di surga seperti kalian melihat purnama di malam purnama. Di sini yang diserupakan bukan Allah diserupakan dengan bulan, bukan. Tetapi perbuatan kita melihat Allah Azza wa Jalla itu sejelas kita melihat bulan purnama di malam purnama itu. Kalau di malam hari terbit bulan purnama, jelas gak kelihatan? Jelas. Artinya kita tidak perlu untuk, kata Nabi SAW di riwayat lainnya, la tudamuna fih. Kalian tidak perlu bertumpuk-tumpuk, yaitu nggak perlu memanjat-manjat, nggak perlu kalian geser sana geser sini, sangat jelas melihatnya sehingga tidak perlu effort lebih. Itu maksudnya. Saking mudahnya melihat Allah Azza wa Jalla di surga nanti, dan itu kenikmatan terbesar di surga. Itu maksudnya. Itu sabda Nabi SAW. Jadi Nabi tidak sedang menyerupakan Allah dengan bulan purnama, bukan. Tetapi di sini ada penyerupaan dari segi apa? Betapa mudah dan jelasnya kita melihat Allah di surga, dan semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke surga. Allahumma amin. Itu maknanya. Nah, sebagian dari kelompok ketika mendengar atau membaca hadis ini, mereka kemudian, oh, Allah Ta'ala dapat dilihat di surga. Oke. Kemudian mereka memberikan penyerupaan dengan waham. Waham itu ilusi mereka kebagaimanaan Allahnya. Oh, Allah itu begini-begini, berbentuk begini-begini.
maka ini berlebihan dalam menetapkan ru'yatullah, itu melihat Allah Azza wa Jalla. Ini salah. Sisi lain, dan ini yang banyak, au ta'awwalaha bifahmin, yaitu mentakwil, tidak percaya dengan hadis ini secara zahir. Di antaranya Mu'tazilah. Mereka enggak percaya, enggak. Walaupun ini hadis, dan mereka kemudian mentakwilnya bahwasanya di sini kita tafsirkan tidak seperti tafsiran ahlu sunnah. Kalau dalam hadis innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Oh enggak, kata Mu'tazilah. Dengan beberapa tafsiran. Takwil pertama, taro di sini, tarawna di sini, yaitu artinya bukan dengan mata melihatnya, melainkan ru'yatul qalbi, melihat dengan hati, yang artinya adalah alima ya'lamu, mengetahui. Jadi maknanya innakum tarawna rabbakum, yaitu innakum ta'lamuna rabbakum. Itu kata mereka. Sesungguhnya kalian akan mengetahui Rabb kalian sebagaimana kalian akan mengetahui bulan, sebagaimana kalian biasa mengetahui bulan di malam purnama. Dan mengetahui itu adalah penglihatan hati. Itu kata mereka. Loh, kok ditafsirkan gitu? Dalilnya apa kok sampean bisa nafsirin gitu? Maka kata Mu'tazilah, dalilnya kita pakai juga dengan bagaimana ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang dimulai dari kata alam taro kaifa fa'ala, alam taro, dan seterusnya. Alam taro di sini artinya apa? Tidakkah engkau tahu? Jadi ro'ayaro bukan melihat artinya, tapi mengetahui, kata mereka. Masya Allah. Jadi mereka menafsirkan hadis ini, sesungguhnya kalian akan mengetahui Tuhan kalian di surga nanti sebagaimana kalian mengetahui adanya bulan di malam purnama. Oh, jadi bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata batin, itu mengetahui. Maka kita katakan, bagaimana dengan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan kalian akan tarawna rabbakum kama tarawna syamsa fi dhahirati laysa dunaha sahab. Kalian akan melihat Tuhan kalian, Rabb kalian Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kalian melihat matahari fi dhahirah, di siang bolong kayak gini nih. Laysa dunaha sahab, matahari itu tidak ada di bawahnya awan. Faham gak sini? Ini berarti hadis yang berikut yang saya sebutkan sebelakangan ini menunjukkan bahwasanya bukan melihat dengan hati, tapi melihat langsung dengan mata kepala yang tidak ada penghalang. Emang kalau dengan hati mengilmui sesuatu terus ada awan langsung nggak tahu gitu? Ya. Itu akal-akalan mereka. Itu akal-akalan mereka dalam takwil mereka bahwasanya bukan penglihatan mata. Padahal juga di ayat lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu mereka senang, yaitu muka-muka mereka senang, penghuni surga. Ila rabbiha, kepada Rabb mereka, nadhirah, melihat. Nah, mereka kemudian mentakwil lagi, nadhara di sini bukan nadhara dengan ini, tapi nadhara dengan ini, nadhrah qalbiyah. Lagi-lagi kayak gitu. Padahal dalam bahasa Arab, kalau nadhirah ketemu dengan ila rabbiha nadhirah, itu nih nadhartu ila, berarti saya melihat ke. Itu enggak ada di qalbu di sini. Itu ahlus sunnah dari zaman salaf sampai sekarang menetapkan itu, tapi mereka enggak mau mengakui bahwasanya Allah bisa dilihat di akhirat nanti. Kenapa kok mereka menafsirkan begini? Kenapa mereka mentakwil seperti ini? Karena mereka ingin berlari dari waham dan pemikiran ilusi mereka, bahwasanya
Kalau bisa Allah itu bisa dilihat, berarti Allah itu berbentuk, berjism. Kalau Allah itu berbentuk berjism, berarti Allah itu tidak ada bedanya dengan makhluk. Karena yang berbentuk itu pasti makhluk. Gimana? Faham nggak cara berpikirnya? Begitu ya ikhwan. Itu cara berpikir sebagian dari orang yang mereka melahap pengkiasan-pengkiasan filsafat dan juga pengkiasan logis versi mereka. Jadi tentang divinitas dan metafisik, mereka itu harus melogiskan, merasionalkan, padahal rasio manusia itu terbatas. Akhirnya Allah dirasionalkan, sehingga dalil-dalil dan wahyu yang kita bacakan itu mereka tafsirkan harus sesuai matching dengan logika mereka. Ini yang disebut dengan wahyu ngikutin akal. Wahyu harus tunduk pada akal. Harusnya kan sebaliknya. Akal lah yang harus tunduk pada wahyu, sebagai akal ini sebagai media atau alat untuk memahami wahyu, tapi bukan sebagai yang menguasai atau mengatur wahyu. Itu akal kita. Jadi itu kalau akal, perasaan, ketika akal dan perasaan menjadi pemimpin wahyu, hancur, wahyunya ditafsirkan hancur, hancur-hancuran. Tapi kalau misalnya wahyulah, dalillah yang menjadi pemimpin dari akal dan perasaan, benar istiqomah insyaallah. Nah sekarang kita itu gimana kalau misalnya ketemu dengan dalil, misal saja kita punya pekerjaan, terus habis itu dalil dengan hukumnya ini bertentangan dengan pekerjaan kita. Terus habis itu kita gimana? Mau pakai perasaan, hawa nafsu, logika atau gimana? Ya, saya udah pernah jabarkan pada 2 pekan lalu tentang kejadian di suatu masjid ketika saya isi kajian masalah gambar yang dipasang di rumah. Lihat ketika ada orang yang pengen mendudukkan wahyu, ya, jadi akalnya dan hawa nafsu ingin mendudukkan wahyu. Akhir terjadi kerancuan. Yang tadi pengen rasional malah jadi hancur logikanya. Cukuplah kita itu menerima apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan tentang Allah. Dan jangan kita akal-akalin, kalau misalnya bisa dilihat berarti Allah berbentuk dong, murakkab dengan jism, dengan anggota tubuh, dengan arah, dengan kededakan berapa sentimeter. Itu adalah rekaan bayangan mereka sendiri. Mereka membayangkan itu, akhirnya mereka menghapus bayangan itu dan kemudian menjadikan nas-nas atau dalil-dalil ini harus ikut dengan peraturan logika mereka. Kita enggak melihat Tuhan dengan mata kepala, tapi dengan mata batin, mata hati. Ya, dengan pengetahuan, Masya Allah. Ya seperti itu jemaah sekalian. Itu kalangan Mu'tazilah dan juga diikuti kemudian belakangan oleh kalangan Asy'ariyah. Ya. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau menafsirkan baik-baik apa yang di Al-Quran As-Sunnah dari dalil tentang Allah, hendaknya kita meninggalkan ta'wil dan kita cukuplah menerima apa yang dikhabarkan. Ya, yaitu tarkat ta'wil, luzum at-taslim. Jadi kalau mau takwil dengan benar, menafsirkan dengan benar, maka tinggallah takwil versi ahlul kalam. Dan juga cukuplah menerima apa yang memang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Udah, apa yang merupakan kabar dan juga mudah difahami, udah, nggak usah kemudian difikirkan kebagaimanaannya. Nggak ada manfaatnya seperti itu, dan bahkan menjadi bisikan syaitan nanti lama-lama. Wa alaihi dinul muslimin. Seperti itulah agamanya kaum muslimin. Wa man lam yatawaqqan nafya wat tasbih zalla wa lam yusib tanzih. Barang siapa yang tidak menghindari menafikan sifat Allah dan tidak menghindari menyerupakan Allah dan makhluk, maka dia akan terjatuh dan tidak akan mampu untuk melakukan tanzih. Apa itu tanzih? Ini tanzih adalah
alasan mengapa orang-orang seperti ini menyelewengkan tafsiran-tafsiran Al-Quran dengan alasan tanzih. Memang alasannya itu alasan yang baik. Saya itu menafsirkan ini dengan tafsiran yang memang tidak seperti salafus saleh karena saya pengen menyucikan Allah Ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluk. Karena kalau kalian bilang Tuhan itu bisa dilihat, berarti Tuhan itu seperti makhluk yang bisa dilihat. Dia berwujud bentuk jasmani, berjarak, berarah, nanti bermeter, besarnya besar makhluk. Tuh pikiran mereka tuh kayak gitu. Jadi saya nggak mau ada seperti itu. Maka saya sucikan Allah Ta'ala dari keserupaan Allah dengan makhluk, sehingga kita tafsirkan yang melihat bukan matanya manusia tetapi hatinya manusia. Terus kalau yang lihat hatinya manusia jadi apa? Khayalan gitu. Nah itu seperti itu. Jadi nggak usah terlalu memikirkan bagaimana nantinya Allah Ta'ala bagaimana ya bentuknya, nggak usah difikirkan. Imani saja. Imani saja. Kan rata-rata seperti itu alasannya untuk mentakdis dan tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Nabi SAW mengatakan Rabb kita itu Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu jelas sebenarnya, udah cukup dah, imani saja. Tapi mereka bilang bukan Allah yang turun, tapi malaikat yang turun, atau rahmatnya yang turun, atau perintahnya yang turun, kata mereka. Loh, kenapa kok kalian bilang kayak gitu? Karena kalau Allah yang turun, berarti kan turun itu kan merupakan pergerakan dari suatu jasmani, dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ketika turun dari atas ke bawah, dan itu kan makhluk bukan Allah. Gak masa Allah turun gitu mereka. Paham gak cara berpikirnya? Padahal jelas hadisnya udah cukup kayak gitu. Dan juga alasan-alasan lainnya yang mana niatan mereka itu mensucikan Allah dari penyerupaan Allah terhadap makhluk. Tapi sebenarnya itu adalah delusi mereka, rekaan khayalan mereka. Allah tuh jangan sampai begini. Akhirnya mereka meniadakan. Enggak. Kita tafsirkan dengan tafsiran berbeda. Siapa yang tidak menghindari diri dari madhab seperti ini, walaupun niatnya pengen mentanzih, mensucikan Allah, namun ternyata dia tidak selamat karena dia sendiri tidak mensucikan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menyelewengkan ayat dan hadis. Itu merupakan bentuk penyelewengan, bukan pensucian. Jadi begitu jemaah sekalian. Ya. Taib. Fa inna Rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Sesungguhnya Rabb kita azza wa jalla tersifati dengan sifat yang hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat semacam itu. Adapun kesamaan nama sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat dan kaifiyat. Misal Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya kabir dan akbar, maha besar, paling besar. Dan manusia ada enggak yang tersifat kabir? Iya. Oke. Sekarang berarti ada kesamaan dari segi nama sifat. Oh, dia besar, orangnya besar, kabir. Dia akbar, dia lebih besar lagi. Akbar, kabir, lebih besar. Taib. Allah Subhanahu wa taala juga ternamakan dan tersifat memiliki nama dan sifat yaitu akbar dan kabir. Tapi di sini katakan bahwasanya Allah taala disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah, kemahasatuan dalam segala sifatnya, yaitu walaupun namanya sama-sama yaitu akbar, lebih paling besar, akbar paling besar, kabir besar. Tapi esensi dan hakikatnya itu tidak akan pernah sama. Antar makhluk mungkin sama. Ini dia kabir semua. Tapi ketika sudah disebut Allah Ta'ala Al-Kabir, yang maha besar, maka enggak ada makhluk yang sama dari sifat besarnya dengan Allah Azza wa Jalla. Taib. Di antar manusia ada yang sifatnya karim,
Karim di sini saya maksud yaitu dermawan. Karim itu ada yang maknanya berdermawan. Wah, dia rajul karim, dia orang dermawan. Tayyib. Dikumpulkanlah kemudian oleh perusahaan 10 orang dermawan. Ya, yang suka mendonasi untuk kebaikan, dermawan-dermawan 10 kumpul nih. Dari 10 ini ada 2 orang yang kedermawanannya sama. Misalnya setiap bulan 100 juta, 100 juta, dermawannya sama. Oke, manusia mungkin begitu. Ketika memiliki sifat, bisa aja orang lain sama dengan sifat dia persis. Ketika ada satu orang dermawan, boleh jadi ada orang dermawan yang persis kadar kedermawanannya sama. Tapi ketika Allah Ta'ala itu disifati dengan karim, maka hanya Allah saja yang sekarim itu, yang sedermawan itu. Enggak ada satupun selain Allah Ta'ala yang menyamai kedermaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud dengan sesungguhnya Rabb kita tersifati dengan sifat kemahasatuan dengan segala sifatnya. Tidak ada satupun dari bariyah yaitu makhluk yang semakna dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla di dalam bidang sifat, yaitu kesamaan nama sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ya, misalnya ada seseorang namanya Jamil. Jamil, nama orang Jamil. Nama Jamil itu kan enggak mesti menjadikan orang itu Jamil beneran. Ya enggak? Ya. Jamil artinya apa, Pak? Indah. Jadi Jamil itu laki-laki, perempuannya jadi apa? Indah. Ya, iya kan? Indah. Nah, tapi Allah Jamil tidak. Allah Jamil, kata Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Oke, sekarang ada 2 orang namanya Jamil. Ya, Jamil dan Jamil. Ibunya Jamil siapa namanya? Ummu Jamil. Ummu Jamil siapa Ummu Jamil? Istri siapa dulu ya? Tahu enggak istri siapa? Abu Lahab. Ya, makanya jarang anak-anak yang dinamai Jamil karena maknya nanti disebut apa? Ummu Jamil. Suami siapa? Abu Lahab. Ya, tapi enggak apa-apa. Nama anaknya Thalib. Berarti bapaknya siapa? Abu Thalib, gitu. Nah, ada orang Jamil namanya. Oke lah, katakanlah memang dia ganteng, indah. Ya. Kemudian ada orang lain namanya Paryono misalnya. Mohon maaf, kesamaan nama, mohon maaf. Mudah-mudahan enggak ada yang namanya Paryono ya. Ini nama mulai jarang, mulai langka nih ya. Mungkin karena udah banyak yang wafat namanya Paryono ya. Nah, Pak Paryono ini juga ganteng, Jamil, dan Jamilnya mirip plek-plek dengan Pak Jamil. Mirip ya, gantengnya sama. Manusia mungkin seperti itu. Nah, ketika kita sebut Allah itu maha indah, Jamil, apakah ada digabung semua kejamilan manusia, adakah menyamai kejamilan Allah? Tidak akan ada. Ketika kita sebut Allah itu maha indah, antum percaya enggak? Jangan antum bilang, wah enggak bisa, jangan dinamai indah, karena keindahan itu ada pada makhluk. Tuh, pemandangan indah berbentuk, wajah yang indah berbentuk. Capek kan kalau kita mikir kayak gitu. Akhirnya semua nama dan sifat Allah kita enggak percaya. Oh, jangan Allah, jangan disifati besar. Kenapa? Karena besar kan size. Size itu kan membutuhkan jisim, membutuhkan jasmani, konkret, dan itu makhluk. Repot. Ya, repot. Allah itu maha baik ya, maha baik. Thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik. Jangan namakan Allah baik. Loh, kenapa? Karena kebaikan itu kan ada pada orang. Ini orang baik. Berarti kalau orang baik, ini kan makhluk. Berarti Allah Ta'ala kalau disifati baik, berarti kayak makhluk dong. Akhirnya habislah, tidak tersisa nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini seperti kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, mereka tidak mempercayai arti dan makna dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup insyaallah, kita sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.